Halo semuanya, hari ini mari kita bedah sebuah misteri kosmik yang jujur aja lumayan bikin merinding. Bayangin deh sebuah tempat di mana semua hal yang selama ini kita anggap pasti tiba-tiba hancur berantakan. Tempat di mana waktu itu sendiri perlahan kehilangan maknanya. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal ngelakuin perjalanan turun ke bagian paling dalam dan paling gelap dari alam semesta. Siapin diri kalian ya, karena bagian paling mengerikan dari kosmos itu sebetulnya bukan apa yang bisa kita lihat, tapi justru apa yang sembunyi di balik kegelapannya. Di ruang angkasa yang hampa, nggak ada suara. Bener-bener nol. Gelombang suara kan butuh mediumnya kayak udara atau air buat merambat. Tanpa itu, alam semesta ini cuma panggung bisu yang absolut. Gini deh, kalau ada sebuah bintang raksasa meledak jadi supernova yang super dahsyat tepat di sebelah kalian, ngelepasin energi miliaran kali lipat dari matahari, kalian nggak akan dengar apa-apa. Senyap, keheningan mutlak ini berkuasa, seolah-olah kosmos itu beneran nolak keberadaan indera pendengaran kita. Dan terus, jelas, nggak ada udara. Ini bukan cuma sekedar ruangan kosong loh, ini adalah kehampaan yang secara aktif mematikan. Nggak ada atmosfer buat dihirup, nggak ada selimut pelindung yang nyaman kayak yang kita punya di bumi. Di luar sana, kalian bakal langsung kena fluktuasi suhu yang brutal banget. Bisa kebakar di suhu ratusan derajat pas kena radiasi bintang, dan bam, langsung beku seketika di minus ratusan derajat pas masuk ke bayangannya. Lingkungan ini tuh kejam banget, dipenuhi badai radiasi kosmik, dan secara harfiah nolak keberadaan biologis kita. Dan tentu aja, nggak ada kehidupan yang kita kenal. Cuma ada hamparan ruang kosong yang membentang begitu luas dan nggak ada ujungnya. Otak manusia kita ini kan berevolusi buat paham jarak ke sumber air terdekat. Atau mungkin jarak ke bukit di seberang desa kan? Bukan jarak yang ngebentang jutaan tahun cahaya, ngelewatin kehampaan. Skala alam semesta ini benar-benar bikin akal sehat kita menyerah. Jarak antar bintang itu saking ekstrimnya, kalau kita coba bayangin secara harfiah, pikiran kita nyaris nggak mampu memproses betapa terisolasinya setiap benda di alam semesta ini. 5%. Coba pegang angka ini baik-baik, karena realitas dari persepsi kita yang ternyata sangat terbatas ini bakal segera terungkap. Dan percayalah, fakta di balik satu angka ini bakal meruntuhkan semua hal yang selama ini kalian kira kalian tahu tentang alam semesta. Kita masuk ke bagian pertama, ilusi kosmik, atau keindahan yang ternyata menipu. Lanjut ke bagian kedua, mendistorsi ruang dan waktu. Dulu banget, pas nenek moyang kita pertama kali natap bintang, kita ngira alam semesta itu diam dan damai. Padahal kenyataannya, kosmos itu brutal banget. Dan yang paling penting nih, ruang angkasa itu sendiri bukan cuma sekedar panggung datar yang kosong. Ruang itu bisa melengkung, bisa meregang kayak karet, dan kelengkungan yang paling ekstrim terjadi di event horizon atau cakrawala peristiwa. Ini adalah batas yang super mengerikan di sekeliling lubang hitam. Lubang hitam ini bukan cuma benda pekat di luar angkasa ya, dia itu ambang batas utama di mana alam semesta benar-benar merobek aturan realitasnya sendiri. Gravitasinya jadi begitu masif, sampai-sampai cahaya yang punya kecepatan tertinggi di alam semesta nggak mampu kabur. Begitu ada yang ngelewatin batas itu, udah, tamat. Itu adalah titik absolut di mana nggak akan pernah ada jalan untuk kembali. Nah, bayangin kalian ngabisin waktu 1 jam aja di dekat lubang hitam ini. Karena gravitasi raksasanya melengkungkan jalinan realitas itu sendiri, waktu di sana berjalan jauh lebih lambat dibandingin sama dunia luar. 1 jam buat kalian di sana bisa berarti bertahun-tahun yang berlalu buat umat manusia di bumi. Gila kan? Artinya, lubang hitam ini jelas tempat terburuk buat liburan akhir pekan kalau kalian masih pengen ketemu teman-teman pas pulang nanti. Konsep yang bikin otak muter ini namanya time dilation atau pelebaran waktu. Ini bukti nyata kalau waktu itu nggak mutlak, melainkan ilusi yang bisa dipelintir sama gravitasi. Sekarang kita ke bagian ketiga, alam semesta yang tak terlihat. Siap-siap buat plot twist kosmik yang terbesar. Ingat angka 5% tadi? Semua bintang, planet, galaksi, debu antariksa, lubang hitam, dan seluruh materi yang selama ini pernah kita amati lewat teleskop paling canggih sekalipun, ternyata itu cuma sekitar 5% dari total isi semesta. Cuma 5%. 95% sisanya benar-benar tersembunyi di dalam bayang-bayang. Coba pikirin deh, ini ngeri banget loh. Mayoritas mutlak dari alam semesta kita ini nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, dan nggak bereaksi sama cahaya. Dia cuma berinteraksi lewat gravitasi, tapi benar-benar tak berwujud buat indera dan alat-alat canggih buatan manusia. Para ilmuwan tuh ngebagi kegelapan misterius ini ke dalam semacam tarik tambang kosmik antara dua kekuatan besar. Di satu sisi ada dark matter atau materi gelap. Dia ini bertindak layaknya kerangka tak terlihat, semacam perekat gravitasi yang nahan galaksi-galaksi biar tetap utuh dan gak hancur berantakan pas mereka berputar dengan super cepat.
Tapi di sisi lain ada dark energy atau energi gelap. Nah ini kekuatan misterius yang jauh lebih dominan dan agresif, yang kerjanya malah sebaliknya. Alih-alih nyatuin, energi gelap ini secara aktif merobek ruang angkasa, mendorong alam semesta buat terus mengembang, lebih cepat dan makin cepat. Alam semesta kita nggak cuma sekedar membesar, tapi dia lagi berakselerasi di luar kendali menuju takdir yang sejujurnya belum sepenuhnya kita pahami. Masuk ke bagian keempat, fenomena ekstrim dan sangat aneh. Oke, kita naikin temponya dikit. Semakin jauh kita ngelihat ke dalam kosmos, semakin aneh dan kacau dunia yang kita temuin. Ini bukan fiksi ilmiah ya, ini realitas yang beneran berhasil diobservasi. Bayangin ada eksoplanet kayak HD 1897333b, di mana awan birunya yang kelihatan indah dan tenang dari jauh, itu aslinya badai ganas yang nurunin hujan kaca cair. Kaca loh ini, yang nyapu menyamping dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, mencabik-cabik apa aja. Terus, ada bintang neutron, sisa-sisa inti bintang mati yang ukurannya mungkin cuma sebesar kotak kecil di bumi, tapi masanya jauh lebih berat dari keseluruhan matahari kita. Belum lagi anomali yang bikin ilmuwan bingung, fast radio burst, ledakan sinyal radio yang super kuat dan kilat, meledak melintasi ruang angkasa dari ujung lain alam semesta. Coba kita balik ke bintang neutron tadi bentar. Biar kalian ada gambaran nyata seberapa ekstrim skala objek ini. Coba bayangin sendok teh di dapur kalian. Kalau entah gimana kalian bisa nyendok materi dari bintang neutron sebesar itu, satu sendok teh materi itu bakal punya berat miliaran ton. Miliaran ton di satu sendok kecil. Kepadatan ini secara harfiah memampatkan struktur dasar atom itu sendiri. Ini ngebentuk lingkungan fisik yang udah benar-benar di luar batas nalar dan pemahaman kita sehari-hari. Terus gimana sama ledakan gelombang radio yang super cepat tadi? Beberapa sinyal kuat yang udah jalan miliaran tahun cahaya ini kadang cuma muncul sekali terus hilang selamanya. Tapi anehnya, ada sinyal lain yang terus berulang dengan pola tertentu. Nah ini memunculkan pertanyaan yang lagi jadi perdebatan panas banget di antara para astronom. Apakah ini cuma sekedar fenomena alam yang ekstrim, mungkin energi dari magnet raksasa atau lubang hitam yang lagi nelan bintang? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah pesan? Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat purba, yang lagi nyoba nembus keheningan mutlak dari ruang kosmik ini. Sampailah kita di bagian kelima, apakah kita benar-benar sendirian? Di titik ini, mari kita pelanin dikit ritmenya. Karena pada akhirnya, semua misteri, kegelapan, dan kebrutalan ruang angkasa yang ekstrem ini berubah dari sekedar observasi sains, jadi cermin besar buat kita sendiri umat manusia. Di tengah triliunan galaksi dan kuadriliun planet, nggak ada satupun suara yang ngejawab kita. Ini adalah inti dari apa yang kita kenal sebagai paradoks Fermi. Kita lagi dihadapkan pada dua kemungkinan yang sama-sama bikin merinding. Di satu sisi, mungkin aja di suatu tempat yang sangat jauh, ada peradaban yang begitu maju sampai mereka bisa ngebaca ruang dan waktu segampang kita baca buku. Atau, ada kemungkinan kedua yang rasanya jauh lebih dingin dan menakutkan, yaitu isolasi ini sifatnya mutlak, bahwa kehidupan cerdas itu cuma sebuah kecelakaan kosmik yang sangat-sangat langka, dan kita benar-benar sendirian di tengah malam yang gelap ini. Semakin dalam kita nyoba ngurai dan paham alam semesta, semakin kecil eksistensi kita terasa. Coba deh tinggalin sejenak semua kesibukan kalian, dan renungin ini. Apakah pada akhirnya kita cuma setitik debu kecil yang dengan beraninya lagi nyoba mahamin kegelapan yang usianya bahkan lebih tua dari waktu itu sendiri? Kosmos ini kan nggak punya kewajiban buat peduli sama keberadaan kita ya. Tapi, justru di sanalah letak keindahan tragis dan keberanian kita. Teruslah bertanya. Biarin misteri dari 95% alam semesta yang tersembunyi itu terus nantang kalian, dan yang pasti, jangan pernah berhenti menatap ke atas. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.